Halo teman-teman, selamat datang di video presentasi kelompok 4. Nah, di video kali ini kami mau membahas soal sinkronos dan asinkronos dalam bahasa pemrograman Python. Jadi ya perlu lama-lama lagi, kita langsung aja ke pembahasannya. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke video pembahasan, aku mau sedikit kenalin dulu ke anggota kelompok-kelompokku. Yang pertama itu ada aku sendiri, Victorian Nistopilitimo. Yang kedua ada Rindi Mataheruila. Dan ketiga ada Hasman Zeki Argubi. Dan keempat ada Rahmat Ifwairoi. Dan kelima ada Johannes Bakarbesi. 6 ada Halektio, dan yang terakhir itu ada Putri Besau. Kita langsung aja ke video pembahasan. Yang pertama akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Hasman Zeki Argubi. Perkenalkan, nama saya Hasman Zeki Argubi dengan NIM 2024-51003. Di sini saya akan mempresentasikan atau membaca pendahuluan dan konsep dasar sinkronos. Oke, yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluannya yaitu dunia pemrograman modern menuntut efisiensi waktu dan kecepatan proses. Python menyediakan dua pendekatan utama, synchronous dan asynchronous programming. Keduanya berhubungan dengan cara program mengeksekusi tugas atau perintah. Synchronous eksekusi dilakukan secara berurutan. Asynchronous eksekusi dilakukan secara bersamaan tanpa menunggu. Pemahaman dua konsep ini penting untuk membangun program yang efisien dan responsif seperti aplikasi real-time, server, atau sistem jaringan. Oke, kita masuk ke konsep dasar sinkronos. Synchronous programming adalah cara bekerja program yang mengeksekusi tugas secara berurutan, step by step. Setiap tugas harus menunggu tugas sebelumnya selesai sebelum dijalankan. Cocok untuk program kecil atau yang tidak memerlukan banyak waktu tunggu. Kurang efisien untuk tugas berat atau yang bergantung pada waktu respon eksternal, misalnya koneksi jaringan, database, app. Contohnya seperti mengantri di kasir. Pelanggan berikutnya menunggu di depan selesai dulu. Jadi ketika kita lagi mengantri di kasir, pelanggan berikutnya itu menunggu yang di depan selesai dulu, baru giliran kita untuk melakukan proses tersebut. Terima kasih untuk penjelasannya. Nah, berikutnya aku akan coba lanjutin sedikit di bagian contoh kode dari sinkronos dan asinkronos yang ada di slide. Di sini bisa dilihat teman-teman, contoh di kode sinkronos itu menunjukkan bagaimana program berjalan secara berurutan. Jadi setiap baris harus selesai dulu sebelum lanjut ke baris yang berikutnya. Nah teman-teman, sekarang kita langsung lihat aja dulu gimana kode dari sinkronosnya ini dia bekerja. Jadi di bagian ini kita bisa lihat kalau programnya jalan secara berurutan satu persatu dari atas ke bawah. Jadi setiap baris perintah harus selesai dulu, baru dia bisa lanjut ke baris yang berikutnya. Misal di sini ada beberapa fungsi yang dijalankan bergantian. Programnya itu nunggu satu fungsi selesai dulu baru lanjut ke yang lain. Makanya outputnya bisa muncul secara urut sesuai baris kode. Bisa dilihat juga dari hasil outputnya. Di sini kodenya bekerja dengan memulai dari tugas 1, baru setelah tugas 1 selesai dia akan lanjut ke tugas yang kedua, dan setelah tugas yang kedua selesai dia lanjut ke tugas yang berikutnya, dan akan terus seperti itu sampai semua programnya jalan.
cara kerja seperti ini memang lebih mudah dipahami, tapi kekurangannya kalau ada satu proses yang lama, misalnya akses file yang besar atau koneksi internet, maka proses yang lain harus menunggu proses yang awal selesai dulu baru bisa lanjut ke proses yang berikutnya. Oke, sebelum kita lanjut ke asinkronus, kita coba lihat dulu cara eksekusi dari kodenya yang nanti dilakukan oleh teman saya, yaitu Rahmat. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan masuk ke dalam contoh penerapan codingan untuk sinkronus. Penerapan pertamanya kita akan masuk dalam Visual Studio Code dan ketik import time. Fungsi import time ini untuk agar bisa menggunakan sleep dan menggunakan time. Setelah import time, kita enter, terus kita bisa masukkan dev tugas. Jadi fungsi dev tugas ini untuk menampilkan pesan mulai dan selesai untuk tiap tugasnya. Kita akan masukkan juga print terus kita masukkan print F. Di sini kita akan menampilkan teks bahwa tugas sedang dimulai dari print F mulai. Masukkan time sleep. Kita masukkannya dalam 2 detik. Jadi time step ini untuk menunda eksekusi selama 2 detik untuk simulasi proses. Terus kita akan print F nama selesai ini untuk menampilkan teks bahwa tugas telah selesai. Lanjut kita masuk ke dalam DevMind. Jadi fungsi dari DevMind ini untuk mengatur seluruh proses program. Kita masuk ke dalam start. Jadi start time to time untuk menyimpan waktu sistem saat program dimulai berjalan dalam hitungan detik. Jadi di sini kita akan menjalankan program dalam hitungan detik. Terus selanjutnya kita akan membuat tugas-tugasnya. Jadi dari tugas 1, tugas 2, tugas 3. Setelah itu kita end time. Jadi end time ini untuk menyimpan waktu sistem saat program telah selesai. Selanjutnya jadi print F waktu eksekusi and start 2F per detik, 2F detik.
Jadi fungsinya itu untuk menghitung durasi total yang menampilkan dengan 2 angka desimal. Setelah selesai semua ini, yang bagian paling pentingnya kita akan take main. Main ini untuk menjalankan fungsi pertama. Jadi dari atas sampai ke bawah ini akan dijalankan oleh main. Tanpa main kita tidak akan menjalankan atau tidak terjalan fungsi-fungsinya atau codingannya. Setelah itu kita akan mulai terminal dengan run. Ya, selesai seperti ini terminal dari runningan hasil coding Synchronous yang saya jelaskan. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang aku mau lanjut ke bagian konsep dasar dari asynchronous programming. Asynchronous programming ini bisa dibilang kebalikan dari sinkronus, karena kalau sinkronus itu semua tugas dijalanin satu persatu dan kalau asinkronus itu beberapa tugas bisa dijalankan secara bersamaan tanpa harus nunggu tugas yang lain selesai dulu baru bisa jalan gitu. Dan Python sendiri sudah mendukung asinkronus lewat yang namanya library async.io. Di dalamnya ada sistem yang disebut event loop, yaitu sistem yang mengatur urutan eksekusi tugas-tugas yang berjalan bareng. Kita nulis fungsi asinkronus dengan kode async def, dan kalau mau memanggil fungsi itu kita tambahkan await di depannya. Biasanya konsep ini dipakai untuk tugas yang butuh waktu lama seperti koneksi internet, akses database, atau proses input dan output supaya program tetap jalan dan gak nge-freeze. Sekarang kita lihat di contoh slide dari kode asinkronus. Di bagian kiri ini ada kode programnya, ada 3 tugas yang dijalankan menggunakan fungsi async def tugas dalam tanda kurung dari masing-masing kode ini tidur selama 2 detik menggunakan kode async.io titik sleep dalam kurung 2. Di bawah ini ada fungsi main. Kita bisa jalankan semua tugas itu secara bersamaan dengan kode async.io getHer. Nah, hasilnya bisa teman-teman lihat di sisi kanan bagian output. 3 dari 3 tugas itu semuanya dimulai hampir bersamaan. Dari mulai tugas 1, lalu mulai tugas 2, dan mulai tugas 3 muncul berurutan dengan cepat, dan setelah 2 detik semua tugasnya diselesain bareng dalam total waktu eksekusi cuman 2 detik aja. Bukan gak seperti di kode yang sebelumnya dari sinkronus itu selesai eksekusinya itu 6 detik karena harus dijalanin satu-satu. Di sini kita bisa dilihat di sini kalau asinkronus jauh lebih efisien, terutama buat proses yang butuh waktu lama dan cepat gitu. Biar makin jelas lagi, kita lihat langsung aja ke cara praktek dari kode asinkronus programming ini yang nanti akan dibawakan oleh teman saya, Indi. Nah, teman-teman, tadi sudah dijelaskan bahwa asinkronus atau asinkron itu merupakan teknik pemrograman yang memungkinkan beberapa tugas berjalan secara bersamaan tanpa menunggu satu tugas selesai.
Nah, di sini saya akan memberikan contoh dari asinkronus. Nah, teman-teman, di sini kita menggunakan import ASIQ, yang mana ini merupakan model Python yang digunakan untuk menjelaskan operasi dari asinkronus atau asinkron ini. Nah, lalu yang di bawah ini ASIDEF tag 1. Di sini kita mendefinisikan fungsi asinkronus bernama tag 1. Kemudian ada di sini print tag 1 started, dimana kita akan mencetak teks tag 1 started dan yang menandakan bahwa tag 1 mulai berjalan. Kemudian di sini ada await ASIQ sleep dalam kurung 2, yang mana di sini kita memberi perintah untuk menunggu 2 detik. Namun perintah ini tidak akan memblokir berjalannya program lain. Artinya selama tag 1 tertunda selama 2 detik, tugas lain yaitu tag 2 akan tetap berjalan. Lalu kemudian ada print tag 1 complete, dimana ini nantinya kita akan mencetak tag 1 complete, perintah teks tag 1 complete, namun akan ditunda 2 detik tadi yang di atas ini. Lalu yang di bawah ini juga sama, dimana kita mendefinisikan asinkronus dengan tag 2. Lalu kita menampilkan print text tag 2 started, lalu menggunakan perintah await ASIQ sleep dengan 1 detik, dimana kita akan menunda selama 1 detik print tag 2 complete. Lalu selanjutnya kita menggunakan ASIQ def main, dimana ini kita mendefinisikan fungsi asinkronus utama untuk yang mengatur semua tugas, yaitu tag 1 dan tag 2. Lalu ASIQ gather ini berfungsi atau digunakan untuk menjalankan tugas tag 1 dan tag 2 itu secara bersamaan. Kemudian di sini ada ASIQ run main, yang mana fungsi main dalam iPhone ini bertugas untuk mengeksekusi semua fungsi ASIQ dan mengatur kapan saja tugas itu dapat berjalan. Nah, teman-teman, di sini jika dijalankan, maka outputnya akan seperti ini, dimana the program akan mengeksekusi perintah step 1, lalu langsung mengeksekusi perintah step 2. Kenapa tidak mengeksekusi task 1 complete? Karena di sini kita menggunakan perintah sleep 2 detik, jadi tugasnya akan ditunda selama 2 detik. Lalu dia akan lanjut untuk print task 2 complete, karena di sini yang ditunda ini 1 detik. Jadi task 1 complete menggunakan waktu yang lama, total waktu eksekusi yang lama, makanya dia ada di paling akhir yang dicetak oleh program. Nah, teman-teman, ini singkat penjelasan dari saya mengenai codingan atau contoh kode dari ASIQ. Terima kasih.
Ya, jadi teman-teman di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan sinkronus dan asinkronus. Jadi synchronous programming yaitu semua proses berjalan satu persatu urut sesuai baris kode. Cocok kalau tugasnya kecil dan tidak perlu banyak iterasi real time. Contohnya itu seperti ketika memanggil fungsi yang butuh waktu lama, misalnya baca file besar. Program akan berhenti dulu sampai fungsi itu selesai. Yang kedua, asynchronous programming, yaitu program bisa mengerjakan banyak hal secara bersamaan. Misalnya download data sambil tetap menerima input pengguna, cocok untuk aplikasi modern yang butuh cepat dan responsif. Contohnya yaitu web server yang bisa menangani banyak permintaan sekaligus tanpa menunggu satu permintaan selesai dulu. Ya, mungkin itu perbedaan dari sinkronus dan asinkronus. Demikian saya Tio. Terima kasih. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan sinkronus dan asinkronus. Kelebihan sinkronus yang pertama itu mudah dipahami dan didebug karena urutan eksekusinya jelas. Jadi baris pertama jalan dulu, baru baris kedua dan seterusnya. Yang kedua itu cocok untuk tugas kecil atau berurutan. Misalnya program yang membaca file, menghitung hasil, lalu menampilkan output. Kelebihan yang ketiga itu tidak butuh manajemen thread atau callback rumit, sehingga kodenya lebih bersih dan sederhana. Kekurangan sinkronus itu yang pertama lambat untuk tugas I/O berat. Kalau ada satu proses lama, misalnya baca file besar atau akses internet, program lain harus menunggu karena harus berurut. Kekurangan yang kedua tidak efisien untuk aplikasi real time, misalnya chat atau web server. Kalau satu pengguna lambat, semua pengguna bisa ikut tertunda. Kekurangan yang ketiga itu tidak bisa memanfaatkan banyak core CPU dengan optimal. Kalau asinkronus, kelebihan asinkronus itu, kalau tadi sinkronus, kelebihan asinkronus itu yang pertama lebih cepat dan efisien, bisa menjalankan banyak tugas secara bersamaan tanpa menunggu satu selesai. Yang kedua itu respon lebih cepat, cocok untuk aplikasi modern seperti web, streaming atau chat yang butuh interaksi real time. Yang ketiga itu lebih hemat sumber daya, CPU tidak menganggur karena CPU tidak menganggur menunggu proses I/O. Kekurangan asinkronus yang pertama itu lebih sulit dipahami dan didebug karena prosesnya berjalan tidak berurutan, sulit melacak bug atau urutan eksekusi, membutuhkan pemahaman konsep tambahan. Yang ketiga, tidak semua bahasa atau pustaka mendukung ASIC dengan baik. Oke teman-teman, kita sekarang lanjut ke bagian terakhir, yaitu contoh aplikasi sehari-hari dari contoh kode sinkronus dan asinkronus programming. Kita mulai dari sinkronus programming. Sinkronus programming itu tadi udah kita bahas, yaitu semua proses berjalan secara berurutan atau dari satu tugas selesai dulu baru lanjut ke tugas yang berikutnya. Nah, contoh yang paling gampang seperti aplikasi teks, misal di Microsoft Word, waktu kita klik tombol save, program akan menyimpan file, baru setelah itu kita bisa lanjut ngetik, karena kalau dilakukan secara bersamaan pastinya prosesnya akan terhambat, jadi harus secara satu-satu dulu. Dan contoh kedua itu misalnya kalkulator di HP, setiap kali kita pencet angka dan di operator, hasilnya baru muncul setelah perintah terakhir selesai diproses. Semuanya berjalan satu persatu, nggak ada yang paralel. Contoh ketiga itu instalasi software. Waktu kita install program di komputer, setiap tahap seperti ekstrak file, penyalinan, dan registrasi berjalan berurutan. Kita nggak bisa lompat ke langkah lain sebelum langkah sebelumnya selesai dulu.
Nah, sekarang kita bandingin dengan asynchronous programming. Asynchronous programming itu tadi sudah dibahas juga, memungkinkan program mengerjakan beberapa tugas sekaligus tanpa harus menunggu satu program selesai. Biasanya dipakai di aplikasi modern yang butuh respon cepat dan real time. Contohnya seperti aplikasi chat WA atau Telegram dan Messenger. Biasanya pas kita kirim pesan, aplikasi tetap bisa dipakai untuk buka chat yang lain atau ngetik pesan baru, sementara pesan yang tadi dikirim bisa berjalan di latar belakang sistemnya gitu. Nah, itu yang disebut dengan proses asinkronus. Dan contoh yang kedua itu seperti aplikasi streaming kayak YouTube, Spotify atau Netflix, video atau musik yang tetap bisa diputar sambil kita menggunakan aplikasi lain di background aplikasi. Jadi kita nggak perlu nunggu file itu selesai diunduh atau aplikasinya itu jalan dulu baru programnya jalan. Contoh yang ketiga itu seperti aplikasi cuaca atau aplikasi berita. Begitu kita buka aplikasinya, tampilan yang langsung muncul itu sambil mengambil data terbaru dari server, jadi tampilannya nggak macet, nunggu beberapa data selesai diambil dulu. Dan contoh yang keempat itu seperti web browser kayak Chrome atau Firefox. Jadi browser itu bisa buka beberapa tab sekaligus, setiap tab bisa ambil data dari servernya masing-masing tanpa saling menunggu. Itulah kenapa kita bisa browsing banyak halaman walau dalam waktu yang bersamaan. Jadi kesimpulannya, sinkronus cocok buat proses yang sederhana dan berurutan, sedangkan asinkronus cocok untuk aplikasi modern yang butuh respon cepat dan multitasking. Itu tadi beberapa contoh penerapan di kehidupan sehari-hari. Dengan memahami keduanya, kita bisa tahu kapan harus pakai sinkronus dan kapan bisa pakai asinkronus. Segitu dulu dari aku. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga penjelasan dari kelompok kami bisa dipahami dengan mudah. Terima kasih. Arigato.